Kita baru berada di pertengahan tahun, tapi 2019 sudah memberikan awal yang bagus dalam dunia game. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game terbaik di tahun 2019. Is the food ready yet? Huh? Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat beberapa game terbaik yang keluar selama awal pertengahan tahun 2019. Nomor 10, Slay the Spire. Kalau kamu suka dengan card game dan RPG, mungkin kamu harus mencoba game yang satu ini. Sebuah game dengan konsep roguelike namun berbasis card PG. Cukup pilih salah satu dari 3 hero dan pergi bertarung melawan berbagai macam monster sambil meningkatkan ukuran deckmu. Selama giliranmu, kamu harus memilih dengan hati-hati kartu mana yang akan kamu mainkan dan membuang apapun yang tidak kamu mainkan. Kalau kamu menang, kamu bisa memilih kartu baru untuk ditambahkan ke dalam koleksimu. Pasangkan hal tersebut dengan rute-rute yang bercabang dan pertemuan-pertemuan aneh dalam petualanganmu. Maka, kamu memiliki game yang asik untuk dimainkan dan sulit dikuasai. Nomor 9, Kingdom Hearts 3. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. 14 tahun. Sudah 14 tahun berlalu semenjak Kingdom Hearts 2. Dan sekarang, akhirnya kita memiliki Kingdom Hearts 3. Kita sudah menunggu lama sekali untuk menjelajahi dunia dari film-film Disney dan Pixar favorit di konsol modern. Dan akhirnya, penantian itu selesai. Back off! Kingdom Hearts 3 tidak hanya memberikan kita dunia baru dan lama untuk dijelajahi, tapi juga memberikan kita detail yang sangat jelas dalam hal tekstur dan desain. Keyblade dan summon yang baru membuat combatnya semakin asik. Dan yang paling penting adalah Toy Story kini menjadi bagian dari universe Kingdom Hearts. Walaupun sejumlah penggemar masih berdebat apakah game ini masih menjadi hype seperti sebelumnya, namun ternyata game ini masih cukup laku karena menjadi game terlaris setidaknya sampai sejauh ini. Nomor 8, Outer Wilds. Kalau kamu mencari game sci-fi yang menyenangkan dengan petunjuk unik di dalamnya, Outer Wilds adalah game yang kamu cari. Ceritanya sederhana. Kamu adalah astronot yang sedang camping di hutan belantara. Dan ternyata matahari akan segera meledak dalam 22 menit. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau dalam waktu itu. Kamu bisa belajar bagaimana kamu berakhir di planet itu, mengapa matahari meledak, dan cara menyalakan pesawat luar angkasamu agar bisa segera keluar dari situ. Ya, 22 menit memang bukan waktu yang lama untuk sebuah game. Namun, yang membuat kita selalu ingin main lagi dan lagi adalah eksplorasi dan penemuan informasi-informasi baru. Mungkin Outer Wilds bukanlah sebuah game petualangan yang epic, namun game ini akan memikatmu dengan universe-nya yang menawan dan menakjubkan. Nomor 7, Cadence of Hyrule. Sebuah crossover Nintendo dengan game indie Crypt of the Necrodancer dalam game rhythm adventure ini. Cadence of Hyrule bukan hanya permainan musik yang luar biasa. Ini merupakan salah satu crossover game terbaik yang pernah kita mainkan. Saat kamu menjelajahi Hyrule, kamu harus tetap mengikuti musik sampai semua musuh berhasil dikalahkan. Salah satu fitur terbaik dalam crossover game ini adalah bagaimana game ini memadukan mekanik rhythm bass milik Necrodancer dengan soundtrack legendaris milik Zelda. Kalau kamu merupakan penggemar game Zelda atau musik video game yang mengagumkan, kamu harus memasukkan game yang satu ini dalam koleksi Nintendo Switch-mu.
Nomor 6, Mortal Kombat 11. Diluncurkan 4 tahun setelah game sebelumnya, Mortal Kombat 11 membawa beberapa fitur dan mekanik baru yang membuat gamenya tetap fresh. Selain tambahan pada sistem meternya, sekarang para pemain bisa mengcustom karakter favorit mereka dengan berbagai macam outfit, gear pelengkap untuk peningkatan pada game dan rewards, bahkan menukar gerakan yang berbeda untuk menciptakan style bermain yang baru. Meski pada awal perilisan, progression sistemnya berpusat pada grind, NetherRealm Studio telah melakukan tweak pada game sehingga kamu bisa mendapatkan koin, souls, dan heart dengan lebih cepat. Jadi jika hal tadi membuat kamu bosan, kamu mungkin harus mencobanya lagi. Yet again, Liu Kang, you've chosen the wrong destiny. Nomor 5, Apex Legends. Ya, hampir setiap orang mempunyai Battle Royale shooter. Dan itulah mengapa Apex Legends cocok dengan kita ketika diluncurkan pada bulan Februari 2019 lalu. Ada banyak yang menentangnya seperti itu tidak memiliki mekanik tradisional Titanfall, atau itu hanya permainan Battle Royale sama seperti yang lainnya. Dan yang paling penting, itu bukanlah Titanfall 3. Namun, game ini berhasil membuat game online terbesar, Fortnite, memiliki pesaing yang tangguh. Berkat fast-paced action, karakter hero yang unik, serta berbagai metode untuk melintasi medan perang. Apex Legends bahkan memasukkan sistem ping agar pemain bisa berkomunikasi dengan cepat tanpa perlu menggunakan mic. Ketika Fortnite mengadopsi salah satu fiturmu, itu menunjukkan kalau kamu sudah melakukan hal yang benar. Nomor 4, Devil May Cry 5. Let's rock! Ini adalah Devil May Cry klasik yang telah ditunggu oleh para fans setelah reboot pada tahun 2013 yang kacau. Memberikan kita 3 karakter yang dapat dimainkan dengan gaya bermain mereka yang berbeda, cerita, visual, dan pertarungan yang masih memacu adrenalin seperti game-game lalunya. Meski cerita utamanya hanya membutuhkan waktu 10-15 jam, ada banyak misi sampingan untuk memperpanjang perjalanan. Nggak ada momen membosankan dalam Devil May Cry 5, dan para thrill seeker akan benar-benar menikmatinya. Nomor 3, Super Mario Maker 2. Untuk memberikan gambaran seberapa bagus sequelnya, game ini membuat Super Mario Maker di Wii U terasa seperti hidangan pembuka saja. Sekali lagi, penggemar Nintendo dapat membuat Mario levelnya sendiri dan mereka dapat melakukan dengan berbagai macam peralatan yang baru. Pemain sekarang dapat membuat lereng, meningkatkan ketinggian air, dan memilih menu yang lebih banyak dari stage theme. Itu dituangkan ke dalam berbagai level beragam yang diciptakan oleh para Mario Maker community. Dan ini nggak pernah terasa membosankan. Game ini hanya mendapatkan peringkat ketiga karena baru saja keluar. Namun, jika komunitas mensupport dengan baik, nggak menutup kemungkinan game ini akan melampaui 2 entry berikutnya dalam daftar kami di akhir tahun ini. Nomor 2, Sekiro Shadow Die Twice. Ketika Activision mengumumkan akan mempublish game terbaru dari From Software, kita langsung khawatir. Namun sebaliknya, Sekiro Shadow Die Twice ternyata berhasil menjadi salah satu game terbaik dari studio tersebut. Meski ceritanya seru dan pertarungannya intens seperti pada Dark Souls atau Bloodborne, mekanik terbaik dalam Sekiro adalah grappling hook yang membuat traversing menjadi sangat memuaskan. Hanya dalam 10 hari, game ini berhasil terjual lebih dari 2 juta kopi. Jadi, kalau kamu mendambakan tantangan yang lebih keras, lebih sulit dari sebelumnya, Sekiro adalah game yang kamu cari.
Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Nomor 1, Resident Evil 2. Kalau Resident Evil 7 berhasil membawa franchise ini kembali dari kematian, remake Resident Evil 2 membuat seolah-olah seri ini nggak pernah mati. Nggak cuma menjadi remake yang tepat dari game PS1 klasik, ini memberikan pada pemain veteran pengalaman baru dengan visual yang diperbaharui, sinematik, dan perubahan pada angle kamera. Bagian terbaiknya, game ini masih mengerikan seperti dulu. Dengan mendekati milestone penjualan 5 juta unit, Resident Evil 2 menunjukkan kepada kita kalau game-game horor masih populer seperti dulu. Game ini berhasil membawa yang terbaik dari game modern dan game retro, serta menggabungkannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.